Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ishak Iskandar. Saya adalah guru pendidikan agama Islam di SDN Duren Sawit 05 Jakarta. Sekaligus saya mahasiswa PPG dalam jabatan batch 3 tahun 2025 di LPTK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan NIM 42500129902. Saat ini tanggal 13 Oktober 2025 saya akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk uji kinerja di kelas 6 pada materi halal dan haram. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair. Kaifa halukum? Oke, jumpa kembali pada pelajaran pendidikan agama Islam. Seperti biasa, sebelum memulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang memimpin doa? Oke, Pak Jeri, silakan maju ke depan. Get ready. Right position. Let's pray together. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Finish greeting to our teacher. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning students. Oke. Dan juga sebelumnya Bapak akan memeriksa kehadiran siapa yang tidak hadir pada hari ini. Bapak absen terlebih dahulu ya. Oke, ayo Bapak absen. Akmal Sukri hadir? Hadir. Alfiaro hadir. Anjar hadira. Ataris Fauzan hadir. Bianca hadirah. Alhamdulillah kita semua hadir. Semoga kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak mau melihat kerapihan kalian. Semuanya pakai dasi? Pakai. Oke. Pakai ikat pinggang? Pakai. Oke. Sepatunya hitam? Hitam. Bagus. Kaos kakinya putih? Putih. Oke. Bagus. Luar biasa kelas 6C. Tepuk tangan untuk kita semua. Anak, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat, tidak ada yang sakit? Apalagi cuaca sedang panas, ya kan? Suka hujan juga. Jadi kita harus menjaga kesehatan kita. Ya, jangan sampai ada yang sakit. Oke? Jaga kesehatan baik-baik semuanya. Bagaimana nih perasaan hari ini? Senang, coba angkat jempol dua-duanya semua kalau senang. Hebat. Senang kenapa sih? Bisa belajar agama. Terus apa lagi?
Bertemu teman-teman itu yang penting. Seperti biasa, sebelum memulai pelajaran, mari kita melaksanakan pembiasaan membaca surah-surah pendek. Ayo, Kia boleh dipimpin membaca surah-surah pendek. Mari teman-teman, sebelum belajar kita membaca surat pendek. Zubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Summa radadnahu asfala safilin. Illalladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaihissallahu bi'ahkamil hakimin. Sadaqallahul azim. Oke, terima kasih semuanya. Semoga dengan pembacaan surah At-Tin ini kita semua mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sebagai wujud cinta kita kepada bangsa Indonesia, marilah kita menyanyikan lagu nasional. Siapa yang memimpin? Hairani, ayo Hairani boleh maju ke depan. Mari teman-teman, sebelum belajar kita menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu. Jaga Pancasila, aturan pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Coba di sini ada gambar apa nih? Keluarga sedang makan bersama. Mereka makan ini halal atau haram? Halal. Oke, berarti hari ini kita akan membahas tentang hukum halal dan haram. Kita sebelum membahas halal dan haram, pada minggu lalu kita sudah belajar tentang apa? Hidup damai dengan saling memaafkan. Ada tidak di antara anak-anak yang masih punya dendam? Tidak. Oke, bagus, luar biasa. Semuanya saling memaafkan. Nah, pada hari ini kita akan membahas tentang hukum-hukum dalam Islam, yaitu mengonsumsi yang halal dan tinggalkan yang haram. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Tujuan pembelajarannya yang pertama, siapa yang mau baca? Hairani, boleh ayo. Melalui diskusi kelompok, siswa dapat menjelaskan definisi halal dan haram dengan benar. Oke, yang kedua, ayo Kia. Melalui kajian ayat Al-Quran dan hadis, siswa dapat memahami dasar hukum halal dan haram. Oke, yang ketiga, ayo Salsa. Melalui kegiatan analisis, siswa dapat mengidentifikasi sebuah halal dan haram, zat asal, sifat, proses. Oke, yang keempat, siapa yang baca? Ayo Mutia.
Melalui proyek sederhana, siswa dapat membuat poster atau daftar makanan halal dan haram serta menampilkan dengan percaya diri. Oke, nanti anak-anak bisa menjelaskan tentang halal dan haram. Dan juga nanti anak-anak membuat poster sederhana tentang makanan halal dan haram. Oke, ya Bapak mau tanya dulu nih. Ayo, pernahkah kalian mendengar istilah halal dan haram? Pernah, oke. Apa yang kalian ketahui tentang makanan halal dan haram? Apa Kia? Haram adalah sesuatu atau kegiatan yang tidak diizinkan, sedangkan halal sesuatu yang dapat diizinkan. Oke, haram adalah sesuatu yang tidak diizinkan, sedangkan halal adalah sesuatu yang diizinkan. Oke, beri tepuk tangan untuk Kia. Selanjutnya pertanyaan ketiga, bagaimana perasaanmu jika membeli makanan tanpa tahu asal usulnya? Gelisah, khawatir. Oke, bagus. Mengapa kita harus berhati-hati dalam memilih makanan atau minuman? Agar tidak mengandung yang haram. Betul, oke, bagus. Yang kelima, apa akibatnya kalau kita tidak peduli pada halal dan haram? Apa akibatnya? Mendapat dosa, ya, karena kita sudah tahu itu haram, tapi tidak peduli kita makan, maka kita akan mendapatkan dosa. Oke. Selanjutnya anak-anak bisa disimak video pembelajaran ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang yaitu hukum halal dan haram. Jadi terus. Definisi halal dan haram. Definisi umum, halal adalah segala sesuatu atau kegiatan yang diizinkan atau dibolehkan oleh syariat Islam untuk digunakan atau dilaksanakan. Sedangkan haram adalah sesuatu atau kegiatan yang tidak diizinkan, tidak dibolehkan atau dilarang untuk digunakan atau dilaksanakan. Sedangkan definisi halal dan haram secara khusus, halal adalah sesuatu yang dibolehkan oleh syariat Islam untuk digunakan, dikonsumsi, atau dilakukan. Sedangkan haram adalah sesuatu yang dilarang oleh syariat Islam untuk digunakan, dikonsumsi, atau dilakukan. Tentang hukum halal dan haram. Yang pertama adalah Al-Quran. Al-Quran adalah sumber hukum utama dalam ajaran Islam. Segala yang dihalalkan dan diharamkan dalam Al-Quran adalah pasti halal dan haramnya. Selanjutnya adalah Al-Hadis. Al-Hadis disebut juga As-Sunnah. As-Sunnah adalah perkataan atau sabda, perbuatan, ketetapan, dan persetujuan dari Nabi Muhammad SAW yang dijadikan landasan syariat Islam. Hadis atau As-Sunnah merupakan sumber hukum kedua setelah kitab suci Al-Quran dalam menetapkan hukum dan peraturan agama, termasuk masalah halal dan haram. Yang ketiga adalah ijtihad. Apa itu ijtihad? Ijtihad adalah pengembangan segala upaya, pengetahuan, kemampuan, terutama kemampuan daya pikir yang dimiliki para mujtahid untuk menggali dan menemukan hukum-hukum syariat Islam. Orang yang bisa melakukan ijtihad hanya para ulama yang memiliki syarat mujtahid. Di Indonesia, ulama yang tergabung dalam Majelis Ulama Indonesia atau disebut MUI yang bisa berijtihad dan memberi fatwa atas hal-hal yang dipertanyakan oleh masyarakat tentang boleh tidaknya sesuatu dalam hukum Islam. Fatwa ulama yang dikeluarkan oleh Komisi Fatwa MUI lebih banyak berkaitan dengan kehalalan makanan, minuman, pakaian, obat, atau bahan-bahan yang akan digunakan oleh umat Islam. Oke,
Bagaimana anak-anak? Sudah mengerti dengan video pembelajaran tadi? Oke, bagus. Kalau kalian sudah mengerti dengan pembelajaran tadi, maka anak-anak sudah buat kelompok? Oke, nanti per kelompok mengerjakan LKPD. Ya, LKPD tentang halal dan haram. Nanti anak-anak silakan diisi, beri tanda checklist yang pertama. Yang kedua, anak-anak menggunting, membagikan antara yang halal dan haram. Ya, dikerjakan dengan kelompok, dengan kerjasama yang bagus. Ya, dikerjakan bersama-sama, tidak dikerjakan oleh satu orang. Dan juga nanti anak-anak membuat poster tentang makanan halal dan haram. Oke, bagaimana? Sudah siap semua? Sudah. Bapak akan berikan LKPD-nya ya. Nah, sekarang kalian gunting. Ya, kalian gunting makanan halal dan haram itu, dan nanti diisi tabelnya. Oke, silakan anak-anak kerjakan. Bagaimana? Sudah selesai belum mengerjakan LKPD-nya? Sudah membuat posternya? Sudah. Oke, sekarang kalian presentasikan hasil dari proyek yang sudah kalian buat. Dibawa nanti posternya ke depan, kalian presentasikan. Siap? Siap. Mana dia siapmu? Oke, kelompok 1 boleh maju, silakan. Kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 1 akan mempresentasikan tentang makanan halal dan makanan haram. Makanan halal adalah makanan yang diizinkan oleh syariat Islam untuk dimakan. Contohnya apa? Contohnya ada jus naga, ada sayur-sayuran, ada susu, dan ada ayam goreng. Selanjutnya kita ke makanan haram. Makanan haram adalah makanan yang tidak diperbolehkan untuk syariat Islam untuk dimakan umat muslim. Contohnya apa? Contohnya daging babi, lalu ada darah, dan ada bangkai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2, silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil poster yang kita buat yang bertema hindari haram, dekatkan halal. Halal adalah segala sesuatu yang dibolehkan atau dilaksanakan menurut syariat Islam. Makanan halal merupakan syariat agama. Teman-teman, hindari makanan haram ya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok 3, persilakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi teman-teman, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan secara singkat mengenai makanan atau minuman halal dan haram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang hukum halal dan haram. Benerin motor di pinggir jalan raya. Dengerin dan perhatiin dengan seksama ya.
Contoh makanan halal adalah ayam bakar dan jus naga. Makanan haram adalah minuman keras dan daging babi. Terima kasih teman-teman atas perhatian dan waktunya telah mendengarkan penjelasan tentang hukum halal dan haram dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang makanan halal dan haram. Makanan halal adalah segala sesuatu dan kegiatan yang diizinkan dalam syariat. Contohnya ayam bakar dan jus buah. Haram adalah segala sesuatu yang dilarang oleh syariat Islam untuk digunakan, dikonsumsi atau dilakukan. Contoh makanan haram, daging babi dan minuman beralkohol. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih anak-anak semua sudah mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Selanjutnya, Bapak akan memberikan penguatan materi tentang halal dan haram. Yang pertama, yang tadi sudah kalian jelaskan, halal adalah segala sesuatu yang dibolehkan agama untuk dilakukan atau dikonsumsi. Contohnya, makan buah-buahan, minum air putih, bekerja dengan jujur, itu halal. Haram, segala sesuatu yang dilarang agama untuk dilakukan atau dikonsumsi. Contoh, meminum khamar atau minuman keras, makan daging babi, mencuri, dan berbohong. Penguatan materi selanjutnya yang tadi sudah dijelaskan bahwa ada hukum halal dan haram di dalam Al-Quran. Nih, Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 87. Ya, ayo kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu thayyibati ma ahallallahu lakum wa la ta'tadu. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Oke, artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengharamkan apa yang baik yang telah dihalalkan Allah kepadamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Ya, itu tadi hukum haram dan halal dalam Al-Quran. Sebab halal dan haram, tadi pertama ada zat asalnya. Halal jika zat asalnya suci, contohnya beras, daging sapi, ikan, sayur. Haram jika zat asalnya memang najis atau dilarang syariat. Contohnya babi, darah, dan bangkai. Ada di sini yang suka makan daging babi? Tidak, bagus. Lanjut, sebabnya yang kedua dari sifat asalnya. Halal jika sifatnya baik, tidak membahayakan, menyehatkan. Contohnya madu, sehat tidak? Susu, buah segar. Haram jika sifatnya merusak akal. Contohnya kayak minuman keras, itu bisa merusak akal. Betul atau tidak? Oke, lanjut. Ya, sebab halal dan haram karena prosesnya. Halal jika diproses sesuai syariat. Halal kalau disembelih dengan menyebut nama Allah. Dan haram jika diproses dengan cara yang salah atau dicampur dengan yang haram. Tadi ada di video pembelajaran. Kalau kita masak ikan gurame, tapi ikan guramenya menggunakan minyak babi. Nah, kira-kira halal atau haram?
jadi haram ya. Menggoreng ikan tapi menggunakan minyaknya minyak babi jadi haram. Lanjut. Penerapan halal dan haram dalam kehidupan. Dalam konsumsi kita kalau mau mencari halal dan haram seperti biasa pada label makanan. Ya kan? Kamu suka melihat tidak pada label makanan ada halal? Iya, kita lihat dari labelnya. Menghindari makanan minuman yang subhat. Apa itu subhat? Siapa yang tahu subhat? Apa subhat? Meragukan ragu-ragu ini halal atau haram. Jangan, lebih baik kita hindarkan. Selanjutnya bersyukur atas rezeki halal dengan tidak berlebihan. Penerapan dalam perilaku. Nih, halal. Dalam perilaku halal yaitu berkata jujur, menolong orang lain, belajar dengan niat baik. Haram, perilakunya haram, berbohong, menipu, mencuri, menyakiti teman. Lanjut, dalam lingkungan sosial, kita membiasakan hidup sederhana dan tidak berfoya-foya. Menolak ajakan untuk mencoba hal yang haram. Contohnya minuman keras. Kalau diajak sama teman mau atau tidak? Bagus. Membimbing teman agar tetap dalam jalan halal. Lanjut. Penguatan materinya hikmah. Hikmah dari kita memilih halal dan menjauhi haram. Yang pertama hikmahnya apa ini? Oke, itu yang pertama. Yang kedua, hidup dan rezeki. oke, yang ketiga apa hikmahnya? Menjadikan amal mematuhi aturan Allah. Oke, yang keempat apa? Terhindar dari dosa dan siksa Allah. Oke, yang kelima apa? Menjadi anak yang taat dan teladan bagi orang lain. Nah, itu ya, tadi penguatan materi kita tentang halal dan haram. Oke, Bapak ada ice breaking. Jadi ice breakingnya, nanti kalau Bapak menyebutkan makanan atau minuman halal, maka kamu memperebutkan permen. Tapi, kalau Bapak menyebutkan makanan atau minuman yang haram, permen itu kamu diamkan. Oke, paham? Bisa kita mulai? Oke, berpasang-pasangan. Oke, anak-anak, semua sudah siap? Bapak akan membagikan permennya. Oke, bagaimana anak-anak? Sudah siap semua? Oke, kalau sudah siap, dengarkan baik-baik. Minuman keras. Oke. Daging babi. Belum ternyata. Oke. Daging ayam belum disembelih dengan tidak nama Allah. Oke, tidak nama Allah. Tidak nama Allah. Tidak nama Allah. Oke. Disembelih dengan tidak nama Allah. Oke. Daging ayam disembelih dengan tidak nama Allah. Belum. Oke. Siap. Tangan di belakang semua. Bangkai. Ikan. Oke, betul. Bangkai ikan halal atau haram? Halal. Bagus. Kita tunjukkan siapa yang dapat permen. Tunjukkan permennya. Oke, sip, bagus. Untuk mengukur kemampuan kalian, kalian nanti kerjakan evaluasi ini. Ya, kerjakan masing-masing.
bagaimana? Sudah selesai semua? Oke, kalau sudah sekarang boleh dikumpulkan hasil dari soal evaluasi kalian. Setelah kalian tadi sudah menjawab soal evaluasi, sekarang kalian bermain game ya tentang halal dan haram yang sudah kalian kerjakan. Yang pertama siapa yang mau maju? Anjar, boleh maju Anjar. Oke, Anjar boleh dipencet putarnya. Oke, betul. Selanjutnya siapa lagi? Ayo, Hairani boleh. Ayo Hairani. Oke, jawabannya betul. Tepuk tangan untuk Hairani. Selanjutnya siapa lagi? Salsa, boleh. Ayo Salsa. Silakan pencet Salsa. Oke, jawabannya betul. Baik anak-anak, setelah tadi kalian sudah melihat video tentang hukum halal dan haram. Terus kalian sudah berdiskusi, membuat poster, mengerjakan LKPD, mengerjakan soal evaluasi, sudah ice breaking, dan juga sudah tadi anak-anak mengerjakan game dari soal halal dan haram. Sekarang pelajaran pada hari ini, apa yang kita pelajari hari ini? Hukum halal dan pintar. Mengapa kita harus belajar tentang materi halal dan haram? Agar kita tahu halal dan haram, buruk dan baik. Karena agar kita tahu halal dan haram, buruk dan baik. Pintar. Yang ketiga, bagaimana perasaanmu setelah belajar materi ini? Lebih mengetahui tentang apa? Halal dan haram. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Dari pembelajaran tadi, apa tindak lanjut kita? Apa yang akan kita lakukan dari pembelajaran halal dan haram? Nah, hendaknya kita selalu menjauhi larangan Allah, yaitu benda-benda yang haram, dan memilih yang baik, yaitu halal. Amalkan pengetahuan ini dalam kehidupan sehari-hari. Oke? Nah, anak-anak, nanti setelah kalian mempelajari hukum halal dan haram, kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Bisa atau tidak? Bisa. Bisa. Coba angkat dua jempolnya kalau bisa. Oke, bagus. Sampai bertemu di pelajaran selanjutnya, yaitu kita akan mempelajari tentang jasa Khulafaur Rasyidin untuk dunia. Nanti kita akan membahas apa sih itu Khulafaur Rasyidin, apa sih perannya Khulafaur Rasyidin untuk dunia. Ya, cukup sekian pelajaran kita pada hari ini. Alhamdulillah, pelajaran kita telah berjalan lancar dari awal hingga akhir. Sebagai penutup pelajaran kita baca dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, silakan pimpin doa. Fajri boleh. Get ready. Right position. Let's pray together. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana lafi khusr illal
ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Sadaqallahul azim. Finish. Greeting to our teacher. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, Mr. Ishaq. Good afternoon, everybody. Terima kasih Pak Ishaq. Doakan kami sukses. Kami sayang Pak Ishaq. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.